Sekarang kita khawatir, jangan-jangan juga bukan sekedar WA grup ibu-ibu TNI, WA grup PKS juga mungkin dipantau dengan menyisipkan agen di situ tuh. WA grup dosen UIN juga dipantau segala macam. Kan akhirnya kita mesti berpikir begitu. Kenapa? Karena the big brother is watching you. Ya, bagus kita ada dalam satu line of thoughts untuk mempersoalkan apa hak presiden nguping pembicaraan di meja makan keluarga. Itu soalnya itu. Tadi Prof menerangkan tentang kedudukan dari wilayah yang disebut private sphere itu. Dan kita tahu bahwa WA Group itu adalah bagian dari yang disebut private sphere, atau dalam bahasa ilmu komunikasi Habermasian disebut sebagai lifeboat, tempat di mana cultural event dibicarakan. Jadi itu lokasi kebudayaan. Memang di dalam WA itu tercatat, oh ini istri dari jenderal, ini adalah anak dari jenderal. Tapi itu bukan karena dia jenderal, tapi itu identitas yang tidak diterangkan supaya terlihat eksklusif. Bahwa ini pembicaraan antara istri-istri pejabat TNI misalnya tuh. Jadi itu bukan TNI, itu WA Group dari mereka yang terpaksa mesti memakai nama TNI karena itu identitas kultural mereka. Kan itu intinya kan, supaya ada semacam kelegaan di antara ibu-ibu penghuni cultural lifeboat ini yang disebut WhatsApp Group. Jadi itu intinya tuh. Jadi presiden nggak paham bahwa sphere of authority presiden terhadap TNI ada di Cilangkap, bukan di meja makan rumah-rumah keluarga tentara itu. Presiden memberi komando ke Cilangkap dan mengatur pembicaraan di Cilangkap, bukan mengatur pembicaraan di WA Group yang kadang-kala itu hasil diskusi di antara suami, istri, anak di meja makan tuh. Termasuk mendiskusikan ibu kota. Jadi kalau saya boleh sedikit memberi keterangan akademik, psychological point of view, itu terlihat bahwa presiden masih ada di dalam tahap it, yaitu ekspresi biologis, ekspresi desire, ekspresi kekuasaan. Super egonya nggak bekerja. Mestinya presiden menghalangi dirinya sendiri untuk ngintip WA Group mak-mak. Itu nggak sopan sebetulnya tuh. Jadi desain batin dia itu kacau. Nah, kalau kita mau terangkan mengapa presiden, walaupun dia tahu ada pembicaraan yang tidak menyenangkan dia soal ibu kota, tapi kenapa dia mesti ekspresikan itu di dalam rapat atau pertemuan dengan TNI? Mengapa mesti ditegur? Ini masalahnya tuh. Jadi saya ambil kesimpulan presiden udah ketagihan kekuasaan, sehingga dia mau kontrol semua. Itu bahayanya sebetulnya. Coba kita lihat kontras beritanya itu. Tadi ditunjukkan oleh Haldi, indeks demokrasi kita memburuk. Oke, itu adalah indeks publik. Tetapi ada indeks yang lebih menyangkut situasi kesejahteraan keluarga, yaitu indeks stunting, indeks malnutrisi yang justru menaik itu. Dan bahkan di beberapa daerah yang udah dekat Jakarta, indeksnya itu udah persentase angka malnutrisi atau stunting itu udah 17-18% itu. Naik terus kan. Artinya, presiden justru mesti fokus pada hal-hal yang menyangkut soal kesejahteraan. Jadi, presiden kehilangan fokus. Karena dia khawatir dia akan kehilangan kekuasaan, maka dia pantau semua WA Group. Sekarang kita khawatir, jangan-jangan juga bukan sekedar WA Group ibu-ibu TNI, WA Group PKS juga mungkin dipantau dengan menyisipkan agen di situ tuh. WA Group dosen UIN juga dipantau segala macam. Kan akhirnya kita mesti berpikir begitu. Kenapa? Karena the big brother is watching you, dan semua kegelisahan itu harusnya diperhatikan oleh presiden sebagai kegelisahan warga negara. Kan pemindahan ibu kota nggak ada urusannya dengan disiplin militer. Itu keputusan politik yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan dan keamanan. Kan memindahkan ibu kota. Lalu keluarga mulai menghitung apa ongkos batin, ongkos kultural, ongkos sosial dari pemindahan itu.
Anaknya mungkin dia hitung nanti 2 tahun lagi, anaknya terpaksa mesti pindah. Padahal si anak itu ingin meneruskan sekolahnya di Jakarta, tapi keluarga mesti pindah, maka dirundingkan di meja makan. Jadi terlarang presiden nguping pembicaraan keluarga di meja makan. Itu nggak sopan itu. Ini soal penting. Tadi saya balik lagi tadi pada fakta bahwa malnutrisi, stunting, kekurangan gizi itu naik terus angkanya. Apa yang dilakukan oleh presiden? Nggak ada. Oke, kita tanya, apa yang dilakukan oleh misalnya kantor sekretariat presiden, KSP. Hari ini KSP sibuk untuk memantau mengapa harga tiket di Mandalika itu tidak terjual habis. Jadi bayangkan, institusi negara terlibat di dalam jual beli tiket di Mandalika. Apa urusan KSP dengan harga tiket di Mandalika? Karena mau dimobilisasi supaya ASN ikut beli tiket di Mandalika tuh, supaya event balapan internasional itu diisi oleh orang tuh. Jadi kita kehilangan sebetulnya keadaan bernegara yang ada tata kramanya tuh, atau bahkan ada strukturnya, ada meritokrasinya tuh, ada teknokrasinya tuh. Ini yang kita anggap sebagai awal dari kecemasan ini. Sebetulnya kalau kita rumuskan secara satu bahasa atau dalam satu pikiran, presiden kehilangan kemampuan untuk mengendalikan egonya tuh. Itu ego untuk mengatur. Kenapa? Karena super egonya nggak bekerja. Ini bahayanya. Jadi presiden sekarang mesti didampingi oleh psikiater, oleh psikolog gitu. Karena bahaya sekali, setiap kali kita mau bikin sesuatu, kita takut jangan-jangan presiden lagi intai pembicaraan di ILT itu. Jadi buat apa kemampuan kita untuk saling percaya pada manusia, tiba-tiba diintervensi oleh sphere of authority. Sphere of privacy kita diintervensi oleh sphere of authority. Nggak boleh ada itu. Jadi saya membayangkan misalnya bahwa ibu-ibu itu akhirnya mak mulai saling ngirim SMS mungkin supaya nggak terdeteksi di WA group. Oke, kita bikin WA group lainnya dengan nama yang lain tuh, jangan lagi pakai nama atau grup yang ada aspek TNI-nya tuh. Akhirnya mereka sembunyi sebetulnya. Jadi bagian ini akan menyebabkan seluruh informasi mengalami distorsi. Ini yang disebut sebagai distorsi dalam komunikasi karena ketidakjujuran sistem pengawasan itu.